Kalau persoalan terkait dengan HPP tadi itu sebenarnya kan masalahnya bukan semata-mata karena internal, ya kan? Artinya bahwa ada faktor lain, misalnya katanya dengan kalau bicara soal barang yang dijual di situ ada harga dan sebagainya kan berarti nanti terkait dengan pembelian bahan-bahan dari luar, ya kan itu kan juga berpengaruh gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, eh, kalau misalnya harganya sama, tetap sama, maksudnya harga jualnya itu nggak dinaikkan, kan otomatis otomatis dengan apa namanya input yang masuk tadi itu tinggi, otomatis kan tidak besar marginnya gitu kan maksudnya. Betul, Pak. Ya terus, Terus mengapa doa kita nggak terkabulkan? ya, Ini itu kan ya. ya. Ini ini bukan semata-mata faktor doa. Ya, ini bukan semata-mata faktor doa. Gitu. Pertama begini ya, eh, kalau kita bicara soal harga, dalam mekanisme harga, saya paham kalau nanti misalnya harganya dinaikkan itu kan kaitannya nanti dengan persaingan pasar, ya kan? Nah, karena itu nanti ada kaitannya dengan supply and demand, penawaran dan permintaan gitu. Makanya kemudian dipilih bertahan di harga yang biasanya, kemudian bagaimana caranya meskipun ini inputnya tidak seperti sebelumnya, padahal di luar sana barang-barang sudah naik semua. Betul nggak? Nah, nah, terus yang kedua terjadi inflasi. Ketika harga barang naik itu kan berarti inflasi, tak? Nah, sementara kita bertahan tidak menaikkan. Nah, itu juga faktor. Artinya begini. Jadi faktor tadi itu bukan semata-mata karena Allah tidak mengabulkan, ya kan? Tapi karena ada faktor lain yang di situ kalau kita baca dalam Al-Qur'an, misalnya ya, pertanyaannya begini, apa yang menyebabkan inflasi? Ya, kan? Apa menyebabkan inflasi? Inflasi itu kan artinya mata uang itu yang sama, dia bisa dipakai kalau sebelumnya itu untuk katakanlah misalnya 500.000 kita beli banyak barang. Sekarang turun 500.000 hanya dapat beberapa item. Berarti kan itu inflasi. Nah pertanyaannya, apa yang menyebabkan inflasi tadi? Yang menyebabkan inflasi itu disebabkan karena sistem mata uang yang diterapkan di negeri ini, ya, di mana standar mata uangnya itu tidak menggunakan standar emas dan perak, tidak menggunakan dinar dan dirham, gitu. Tetapi standarnya menggunakan dolar. Nah, ketika standarnya menggunakan dolar, maka tergantung daya beli mata uang ini terhadap dolar tadi. Nah, termasuk diantaranya nanti kaitannya juga dengan hutang pemerintah macam-macam tadi itu berpengaruh. Nah, jadi kalau seperti itu situasinya, Anda mau berdoa, ya Allah turunkan HPP, ya Allah turunkan HPP, ya Allah. Ya, misalnya gitu ya. Sementara di sekeliling tadi itu sistemnya seperti itu. Ya susah kalau begitu. Apalagi kemudian di luar tadi, ya barang-barang sudah naik semua. Jadi masalahnya bukan doanya yang tidak dikabul. Ya kan? Nah, tapi ada faktor lain yang terkait dengan ya usaha tadi betul, tapi usaha yang apa? Jadi ada sistem yang melibatkan sistem di luar gitu. Yang tidak semata-mata terkait dengan bisnis kita. Gitu. Sama seperti yang kita alami. Contoh ya, kami itu di Ma'had, itu mulai tahun kedua sampai sekarang masuk tahun ke-6, angkatan ke-6 itu yang namanya wakaf nggak pernah kita naikkan karena kita bukan bisnis. 10 juta terus, padahal masya Allah fasilitasnya luar biasa. SPP-nya nggak pernah naik karena memang kita nggak ada tujuan bisnis. Kemudian uang pendaftarannya nggak pernah naik karena kita juga tidak punya kepentingan bisnis.
Tapi masalahnya, nah ini barang-barang ya kan santri itu mereka harus beli seragam, harus beli kitab. Sementara biaya cetak kitabnya naik. Yang dulu uang segitu nggak ada masalah, sekarang bermasalah. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak menaikkan, maka kita pasti tekor. Kalau kita tetap bertahan tadi, maka berarti harus ada subsidi lah. Kalau subsidi, maka otomatis rugi. Itu mekanisme yang terjadi. Artinya mekanisme seperti ini itu bukan hanya mekanisme yang melibatkan internal kita sebagai sebuah lembaga atau bisnis, tapi di sana melibatkan sistem ekonomi di luar, termasuk supplier macam-macam tadi itu. Nah, itu persoalannya di situ. Nah, jelas ya? Nah, jadi hal seperti ini tidak cukup hanya dengan berdoa. Doa boleh ya dan harus gitu. Tetapi harus dibarengi dengan ikhtiar yang lain gitu. Bagaimana caranya? Maka kemudian ada terobosan-terobosan yang kadang-kadang orang kemudian tidak terpikir, kemudian ketemu. Ya, ketemu. Sampai kemudian akhirnya nanti ternyata kita bisa, misalnya ini contoh ya, kalau kita bicara HPP tadi itu. Bagaimana caranya supaya kemudian keuntungannya tetap besar? Nah, mungkin ada terobosan yang lain. Ya, makanya kan kemudian kalau harga tidak ingin dinaikkan, apa yang dikurangi? Nah, sementara mungkin nggak mau ngurangi, katakanlah misalnya bahannya atau apanya. Kalau dikurangi kan pasti akan kualitasnya turun. Nah, itu. Nah, makanya biasanya dilakukan penyesuaian harga itu yang paling rasional. Itu yang paling rasional. Nah, itulah kira-kira. Jadi intinya di sana bukan semata-mata faktor doa, tapi ada faktor X yang terkait dengan sistem di luar, yang itu memang harus ada ikhtiar lain di luar doa tadi. Begitu.